Ini semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat meskipun mungkin hujan masih mengguyur di sekitar rumah Anda atau bahkan mungkin ada yang airnya sudah tergenang. Seperti di rumah saya airnya sudah tergenang dan sepertinya saya sudah tidak bisa memakai high heels untuk keluar dari rumah. Apakah ada juga di antara Anda yang merasakan hal yang sama? Baik pendengar, kita pagi ini tidak akan membicarakan soal hujan, tapi kita ingin melihat imbas dari pandemi itu sendiri terhadap para musisi, seniman di Kota Makassar. Nah kalau bicara soal seniman kita nggak bisa luput ya, karena apalagi RR ini. Tiap hari kita dengerin musik, tiap hari kita dengerin lagu-lagu, dan tentunya Anda juga tahu kalau bicara soal musisi lokal, Anda bisa mendengarkan siaran lagu-lagu daerah dan lagu-lagu mereka bisa Anda dengarkan di Pro 4 RRI Makassar. Tapi kita pagi ini akan berbincang dengan dua orang narasumber. Saya sudah bersama saat ini dengan Pak Adi Epsan SE, Ketua Umum The Case Celebes. Nantinya juga kita akan berbincang bersama Dr. Syahriar Tato ya, melalui aplikasi Zoom ya. Dan Anda bisa menikmati atau mendengarkan, menonton siaran kami melalui YouTube RRI Makassar dan juga ini di Facebook juga ya. Facebook Pro 1 RRI Makassar. Saya langsung saja menyapa pagi ini Pak Adi Epsan ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Pak Adi? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik. Di sana banjir juga tidak Pak? Kalau banjir sih enggak, cuman nggak bisa ke belakang karena air dari belakang yang agak naik. Agak naik ya? Ya. Oke. Pak Adi, sebelum saya mulai saya mau bilang aja nih, ada teman yang titip salam Pak. Waalaikumsalam. Siapa? Iya, dari Pak Rustam dengan Pak Mulyono. Oh, waalaikumsalam. Lagi mendengarkan juga pagi ini. Iya Pak Edi, kita kalau bicara soal pandemi tidak bisa ditutup ya, tidak bisa ditutupi bahwa dampaknya hampir ke seluruh aspek dan juga termasuk mungkin juga musisi saat ini yang ada di Kota Makassar. Pak Edi sendiri, Pak Adi bisa bercerita ini Pak, apa yang dirasakan selama pandemi ini Pak? Oh ya, terima kasih Mbak. Baik, saya sapa dulu pendengar RRI Pro 1. Ini selamat mendengarkan. Buat Kanda Mul dan Kanda Rustam, selamat mendengarkan dan saya terima kasih sudah diundang oleh RRI untuk jadi narasumber. Jadi dampaknya buat musisi lokal khusus di Makassar ini, di Sulawesi Selatan, memang lumayan parah, bukan negatif lagi, parah. Karena ada beberapa teman itu, bukan beberapa, hampir mungkin 70% dari seluruh 80% mungkin saya bisa katakan 80-90% itu mengeluhnya memang kita lihat di masa pandemi ini memang kegiatan atau aktivitas musik itu sama sekali tidak ada. Jadi memang dibatasi oleh pemerintah. Tapi dari saya pribadi juga, memang pemerintah juga kita ya sudah aturan begitu. Jadi dari pihak saya atas nama The Case, tetap saya sarankan bahwa tetap ikut program pemerintah, karena kita memang selalu bersinergi dengan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk menjalankan program pemerintah. Salah satunya mungkin yaitu pakai masker, ya yang jelas protokol kesehatan lah. Yeah. Nah, cuman dampak dari situ memang kasihan teman-teman saya, mungkin termasuk saya juga. Itu ada kira-kira misalnya 10 dalam sebulan atau bisa 20. Sekarang sama sekali tidak ada. Oke. Jadi teman-teman yang mempunyai keluarga itu ada yang kerja sebagai yang jelas cari kerjaan lain buat mengisi hidup. Nah itu dampaknya ya. Kalau Pak Adi sendiri nih secara pribadi biasanya ngapain, kemudian di mana saja job-jobnya, kemudian selama pandemi 1 tahun kemarin ini biasanya kan ada yang ada yang kemarin cerita juga mulai bulan 3 7 orang. Alhamdulillah masih sempat, masih ada event, tapi sekali-sekali dalam sebulan untung kalau ada 1. Oke. Jadi memang luar biasa dampaknya ke teman-teman musisi ini. Ya Pak
Adi, ini juga banyak yang curhat bahwa pemberlakuan jam malam ini juga ikut diprotes oleh para seniman, termasuk juga mereka yang mungkin bekerjanya mulai malam, karena kita tahu para seniman ini juga biasanya malam baru mulai on air lah begitu ya Pak Adi ya. Mungkin di kafe atau di hotel mana begitu yang suka nyanyi seperti itu. Nah, apakah sempat ada yang curhat-curhat juga begitu Pak Adi? Kemudian bagaimana tanggapan Pak Adi sendiri dengan pemberlakuan jam malam ini dari pemerintah kota, karena ini merupakan aturan dari pusat juga, karena sekarang sudah mulai diperpanjang lagi sampai tanggal 23, batasnya sampai jam 10 malam. Iya. Jadi memang sih yang banyak ambisi, maksudnya yang saya dengar itu lebih banyak ke owner outlet biasanya. Musisinya juga ada, tapi yang lebih banyak itu yang punya outlet. Karena mungkin dibatasi dengan pemerintah sampai jam 10. Sedangkan operasionalnya kan itu biasanya kalau malam ada yang bukanya jam 8. Jadi kalau cuma 2 jam kan itu biasanya Belum ada yang belum datang. ada orang. Iya. Ya. Jadi biasanya begitu. Karena kemarin saya lihat ada yang owner outlet itu, dia memang curhat ke saya. Ini gimana bang? Coba lihat ini. Oke. Saya baru buka jam 7:30. Dia bukanya jam 6 mulai beres-beres. 7:30 dia baru mulai layani tamu. Terus sampai jam 10. Aduh. Jadi saya sarankan begini. Tetap kalau saya tetap kita ikuti aturan pemerintah. Karena pemerintah di Makassar juga ikut aturan dari pusat. Ya. Jadi bukan melawan, maksudnya mau membangkang kan tetap ada aturan. Iya, betul sekali. Dan tentunya jadi tetap ikuti aja lah aturan. karena aturan yang dibuat juga untuk kebaikan bersama begitu ya Pak Adi ya. Betul. Baik, kita saat ini juga sudah terhubung dengan Pak Dr. Syahriar Tato lewat aplikasi Zoom. Kita langsung menyapa nih Pak Adi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syahriar Tato. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Kabar Madeceng. Alhamdulillah. Ini kalau yang otomatis yang sering nonton filmnya Pak Syahriar Tato ini pasti kangen nih, Pak. Kangen mau lihat lagi di layar lebar ini. Apa kabar Pak dengan film-film? Apa ada yang baru atau mungkin terdampak pandemi juga nih Pak Syahriar Tato? Iya, jadi sementara ini ya kita telah memproduksi banyak film ya. Juga kita saksikan di layar lebar ya. Jadi sekarang ini lagi standby film-film yang sementara saya ikut bermain di dalamnya ya. Seperti misalnya film Preman Jatuh Cinta. Oh, film baru Pak ya? Preman Jatuh Cinta bersama Wandi Dengkule. Saya bermain di situ. Produsernya adalah Pak Wandi Dengkule. Saya sebagai Dan Mariolo ya, kakak daripada Dengkule dalam film itu. Nanti saksikan saja di layar lebar. Kemudian ada film Toraja Nah in Love. Ini promosinya sudah lama-lama nih Pak ya, Toraja in Love, tapi belum muncul-muncul juga nih. Ya, Toraja in Love ini sementara juga perampungan untuk tayang di SX1. Ya Pak Syahriar Tato ini selain pemain film juga, seniman tentunya, beliau juga adalah bisa dibilang pengamat seni begitu. Dan kalau bicara soal para musisi seniman ini Pak di Kota Makassar di tengah pandemi ini, bagaimana Pak Syahriar Tato melihat ini Pak? Ya, saya lihat kesenian dan kebudayaan di Makassar ini sangat berkembang dengan pesat ya. Bukan hanya perfilman, teater, sastra, bahkan juga di bidang seni musik itu juga sangat berkembang ya. Jadi kita lihat mereka itu menampilkan musik-musik, bahkan mereka menampilkan post modern musik ya, di mana mereka mengikuti musik-musik pop culture ya, misalnya musik-musik yang
mereka minati itu misalnya podcast itu misalnya lagu-lagu Melayu ya, lagu-lagu mereka mengikuti itu dengan baik. Itu di seni musik itu berkembang melalui media-media yang lainnya, misalnya katakanlah bisa melalui YouTube kita bisa melihat seni musik mereka, bahkan mereka bisa dipertunjukkan di panggung-panggung ya. Jadi sementara ini panggung-panggung sepi ya karena pandemik ini. Ya. Jadi di pandemik ini mereka jarang bermain di panggung-panggung, kecuali di hotel-hotel yang memberi mereka ruang untuk menampilkan musik secara ini yang sederhana ya. Kalau tradisinya itu misalnya mereka melalui misalnya kecapi misalnya, suling ya. Bahkan ada yang menampilkan secara individual melalui keyboard ya, melalui organ tertentu, dan mungkin juga mereka menampilkan melalui live musik secara individual. Pak Saryartato, berarti Anda melihat di sini bahwa meskipun pandemi, tapi sebagian besar musisi lokal ini tetap berekspresi, tetap mengeluarkan kreativitasnya meskipun promosinya hanya lewat jaringan internet seperti YouTube, kemudian fanpage mereka, begitu ya Pak Saryartato ya? Iya. Tapi kemudian ada tidak Pak yang kemudian Pak Saryar sendiri dapati bahwa ternyata dampaknya lebih parah sih, meskipun ada yang bisa istilahnya give up, ada yang give up, ada juga yang tidak, kemudian ada yang tetap bisa berkarya. Lebih banyak yang bisa berkarya atau tidak sih Pak kalau Anda melihat selama pandemi ini? Iya, saya kira karya itu tetap jalan, mereka tetap berkarya. Justru secara individual mereka itu bisa menciptakan musik-musik yang lain ya, musik-musik di musim pandemik ini ya. Jadi mungkin dia menjadi semacam bank data atau bank file-file musik mereka mulai ciptakan ya melalui ini. Bahkan misalnya dalam pembuatan film ya, mereka itu membuat lagu-lagu sebagai pengisi nantinya di dalam bentuk layar lebar atau dalam bentuk sinetron. Mereka ini mempunyai ini, dan kesempatan itu mereka lakukan karena mereka berada di dalam rumah misalnya, dan kerja-kerja seni ini tetap berjalan ya, tidak karena adanya pandemik mereka tidak berkarya. Berarti karya seni ini sebenarnya tidak pernah mati begitu ya Pak Saryartato ya? Ya, seni itu tidak pernah mati ya. Karena seni itu adalah untuk kepentingan pemuasan jiwa mereka secara individu, tapi juga mereka menjadikan seni untuk masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat yang menggemari ciptaan karya seni musik mereka semakin berbangga dan semakin menciptakan karya-karya yang lebih mumpuni. Pak Saryartato, Pak Adi Epsan ditahan dulu, jangan kemana-mana. Kita selepas yang berikut ini kita balik lagi. Kalau batuk sama bersin itu tutup mulut dong, biar virus nggak mudah nyebar dan nularin corona. Amit-amit. Oh gitu ya. Ya maaf. Ya udah, nih aku jelasin ya. Menutup mulut saat batuk atau bersin menjadi salah satu etika yang mampu meminimalisir penyebaran virus kepada orang lain. Namun, perlu diperhatikan caranya untuk menutup mulut saat batuk atau bersin. Tidak disarankan untuk menutup mulut hanya menggunakan telapak tangan kosong saja. Gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut saat batuk atau bersin, khususnya di tempat umum. Jika tidak ada, kamu bisa menutupnya dengan lengan baju bagian atas atau siku bagian. Gunakan sapu tangan atau tisu maupun bahan lainnya, kamu jangan membuang barang tersebut di sembarang tempat. Buanglah sampah tersebut di tempat pembuangan yang tertutup. Dan yang terakhir, gunakan masker saat kamu flu, pilek, dan batuk. Ingat, batuk jangan sembarangan ya.
Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Bapak. Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah. Saya tidak tahu kasihan Bapak. Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah? Saya buta warna kasihan Bapak. Oh, Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini? Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000. Kenapa Bapak tahu? Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000. Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang. Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Lintas Makassar Pagi, Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Pagi Lintas Makassar Pagi kali ini, Dialog Interaktif pagi ini. Saya Nila masih menemani Anda. Kita juga masih bersama narasumber kita, Pak Dr. Syahrial Tato dan juga Pak Adi Epsan. Saya ke Pak Adi Epsan dulu. Ini Pak Adi, mungkin ada curhatan-curhatan lain yang bisa dibagi ke kita juga saat ini. Bagaimana tadi Pak Syahrial Tato mengatakan seninya itu nggak mati, tapi meskipun di tengah pandemi masih tetap berkarya, tapi mungkin wadahnya ini yang ada yang bisa memanfaatkan, ada tidak. Bagaimana dari Pak Adi sendiri melihat teman-teman seniman di Makassar ini, Pak? Iya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya mau ucapkan dulu, saya lupa bahwa kemarin itu hari musik. Hari Musik Nasional. Iya. Iya. Buat saudara-saudara saya, para musisi, selamat ya dan selamat berkarya. Jadi dari Pak Syahrial Tato, ya tadi memang benar. Musik itu tidak akan mati. Saya setuju dengan beliau. Lalu tempat berkreasi teman-teman, tempat beraktivitas di musik itu sekarang kan dalam pandemi ini memang sulit dan hampir tidak ada. Jadi teman-teman juga ada beberapa yang memanfaatkan jaringan internet untuk berkarya. Jadi termasuk saya pun dengan teman-teman itu pernah di salah satu internet kami siaran live dengan mencari dana buat teman-teman, karena yang saya berpikir mungkin lebih banyak yang tidak memanfaatkan internet itu dibanding yang memanfaatkan. Jadi berkarya lewat internet itu ada beberapa teman yang bisa, tapi mungkin lebih banyak yang tidak bisa. Bukan tidak bisa, mungkin mereka belum tahu, khususnya yang teman-teman di daerah. Jadi kalau dampaknya memang luar biasa banget sih kalau menurut saya. Cuman selalu saya berbicara ke teman-teman, janganlah berhenti berkarya. Siapapun dia, mau di Makassar, mau di daerah, tetap kita berkarya. Melalui apa aja? Seperti kata Pak Syahrial Tato bahwa saya benar yang kata Pak Syahrial Tato, saya biasanya bawa keyboard sendiri, terus ke teman-teman, ada beberapa teman 2-3 orang, kita berkarya di situ. Mau kita buat lagu kah, atau mau buat apa, atau mengarantir beberapa lagu, gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau bisa, ini dari saya pribadi, kalau bisa jadwal untuk entertain di Makassar ini, kalau bisa, ini curhat saya, kalau bisa dinormalkan. Oke. Ya, supaya teman-teman saya, termasuk saya pun, kami bisa berkarya di tempat kerja masing-masing. Gitu. Oke. Lalu kemudian, ya, Pak Adi tadi mengatakan ini ada yang bisa memanfaatkan internet itu sendiri, ada yang belum bisa. Sebenarnya masalahnya apa dari mereka itu, Pak? Masalahnya begini, ada beberapa teman yang saya lihat dari musisi, dari pemain, apakah dia gitaris, apakah dia tuh bekerja di tempat lain yang bahkan yang saya terkagum sekali dan
saya pun hampir meneteskan air mata. Ada yang bekerja sebagai pengaduk semen untuk mempertahankan hidup. Nah ini, jadi mungkin kalau mereka mempertahankan hidup, jadi untuk jaringan internet mungkin mereka agak, atau dia tidak tahu atau tidak punya waktu. Gitu. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, Mbak. Oke. Nah ini kalau sudah dikatakan seperti Pak Adi tadi, sampai mengaduk semen pun dilakoni, tapi karya tetap berjalan demi masa depan, meskipun mungkin ada yang sebagian dari mereka seperti yang dikatakan Pak Adi tidak tahu untuk bagaimana memanfaatkan jaringan internet ini, atau mungkin ini karena kalau bicara soal internet kuotanya lagi, jaringannya lagi, ini banyak hal yang ada di dalamnya. Nah, saya ke Pak Saryartato mungkin. Pak Saryartato, kalau melihat di Makassar untuk masalah jaringan internet, kemudian kota dan sebagainya, ini mungkin agak gampang susah untuk didapatkan, tapi kemudian imbasnya ternyata di beberapa daerah di Sulawesi Selatan para seniman juga banyak kita tahu, lalu kemudian ada masalah yang dihadapi. Pak Saryartato mungkin pernah ada curhat-curhatan juga seperti itu Pak, dari seniman-seniman daerah kepada Pak Saryartato. Pak Saryartato bisa mendengar saya? Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Halo. Saya kira dengan maraknya medsos sekarang ya. Medsos itu kan mempunyai jaringan dengan misalnya menggunakan jaringan Facebook ya. Jadi menggunakan jaringan yang ada di Facebook, di sana kan ada grup-grup ya. Misalnya di Facebook itu, kalau saya sendiri PARPI, Persatuan Artis Film Indonesia ya. Dan di sana kita bisa memberikan misalnya katakan karya sastra, puisi ya. Itu bisa kita catkan ke dalam itu ya. Kita catkan ke dalam, atau file kita itu kita kirim melalui Facebook ya, melalui Persatuan Artis Film Indonesia. Bahkan lagu-lagu yang kita miliki itu bisa kita tetap memberikan motivasi kepada para seniman kita untuk membuat karya-karya seni misalnya dengan mereka menampilkan. Cuma sekarang ini kan biasanya ada namanya hak cipta ya, hak cipta, hak pemilikan daripada lagu-lagu itu, dan biasanya mereka lagu-lagu yang diciptakan itu mereka akan akan jual ya dalam bentuk tertentu. Misalnya katakanlah lagu mereka itu untuk membuat aransemen lagu mereka itu mereka buat untuk ilustrasi sebuah film misalnya ya, atau ilustrasi sebuah film YouTube misalnya, maka mereka itu biasanya menuntut misalnya honor atau biaya untuk penciptaan daripada lagu-lagu mereka. Jadi karya itu tetap jalan ya. Mereka tetap membuat seperti misalnya film-film layar lebar yang ada dibuat di Makassar ini, rata-rata itu menggunakan aransemen musik daripada para penggiat lagu, pencipta lagu maupun pencipta musik yang ada di Makassar. Iya, saya ke Pak Adi, mungkin Pak Adi, kemudian jika bicara soal lokasi dan juga fasilitasi, ini yang saya kira itu. Ya Pak Saryar, saya ke Pak Adi dulu, ini mungkin karena jaringan ya dari. Halo. Ya, ini karena jaringan dari Pak Saryartato ini agak lambat dan memang kondisi cuaca ini yang sedikit menghambat. Pak Adi masih bersama kita ya Pak Adi ya?
Ya, Mbak. Iya, Pak Adi, kalau bicara soal tempat ini memang rata-rata kan ini apa ya istilahnya kayak kerjasama antara musisi itu sendiri dengan pihak swasta, pihak kedua yang kemudian menjadi tempat untuk mencari nafkah begitu Pak. Lalu kemudian apakah selama ini pemerintah daerah sendiri sudah memberikan fasilitasi kepada para seniman di Kota Makassar? Kalau menurut saya lihat kayaknya belum ada, Mbak. Dari pemerintah belum ada fasilitas yang selama pandemi ini, karena teman-teman saya semua yang saya lihat memang sama sekali tidak ada kerjaan istilahnya. Tapi kalau bicara sebelum pandemi, apa fasilitasi yang sudah diberikan atau dukungan? Kalau dukungan pemerintah ya mungkin tempat outlet itu yang bisa sampai jam 12. Nah, ini. Jadi mungkin mereka bisa berkarya di situ, mencari nafkah di situ. Oke. Tapi kalau untuk fasilitas dari pemerintah kayaknya belum, Mbak. Kayaknya. Lalu kemudian jika melihat kondisi seperti saat ini, kalau dari Pak Adi sendiri dan mungkin dari para seniman lainnya juga, kira-kira apa sih yang diharapkan dari pemerintah, Pak? Iya, kalau itu saya pribadi dan teman-teman saya membawa nama musisi. Saya mohon kepada pemerintah agar kalau bisa normal kembali, dinormalkan supaya saya dan teman-teman bisa berkarya di tempat kerja. Kita bisa mungkin menghibur juga orang yang datang, atau mungkin kalau yang datang orang-orang dari pemerintahan kita bisa hibur, atau di tempatnya beliau sendiri atau di kantor. Kita bisa menghibur dan kita bisa berkarya. Itu aja yang saya minta dari pemerintah. Kalau misalnya nih Pak Adi, memang sama sekali tidak ada yang bisa apa yang diminta tadi tidak bisa belum bisa diwujudkan karena melihat kondisi pandemi yang masih meningkat, jumlah kasus konfirmasi positifnya. Kemudian ada tidak hal lain yang diinginkan, mungkin fasilitasi dalam bentuk apa begitu? Kalau dari pemerintah mungkin yang tepatnya Mbak, kayak tadi Pak Saril Tato berbahasa bahwa kita semua berkaryanya di internet. Karena saya katakan tadi mungkin dari pemerintah sampai sekarang mungkin belum ada. Jadi salah satu tempat berkarya kita itu mungkin lewat internet. Nah, jadi tapi mungkin dari sekian dari 100% yang ada musisi di Sulawesi Selatan yang berkarya di internet itu paling 10%, 5% lah. Kalau yang saya lihat selama ini. Jadi ya salah satunya mohon dari saya kalau bisa dinormalkan saja kembali, Mbak. Iya. Jadi kalau misalnya memang belum bisa dinormalkan, kemudian jika pemerintah ingin membantu, begitu ya, mungkin Pak Adi ini bisa menjadi saran juga seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, memberikan kuota kepada para siswa yang kemudian bisa belajar. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga oleh para seniman. Mungkin begitu ya, Pak Adi ya? Iya, mungkin ya salah satunya itu, Mbak, karena ya mungkin kita tahu apalagi kuota itu kan sekarang memang penting banget buat di musisi dan di pelajar itu penting banget sekarang belajarnya lewat internet. Jadi musisi pun mungkin berkaryanya kalau belum bisa masa pandemi ini, berkaryanya itu lewat internet, dalam kurung lewat kuota itu. Baik. Iya, Pak Edi mungkin yang terakhir apa lagi yang ingin disampaikan nih Pak Adi? Kalau dari saya sih kalau bisa pemerintah membuka akses buat seniman, dalam kurung begini, aksesnya itu ya tempat kerja mereka, karena kan sekarang tempat kerja mereka itu seakan-akan tidak bisa gitu, walaupun ada sekarang sudah bisa sampai jam 10 gitu, jam 10 kalau nggak salah ya, jam 10 itu, tapi kan ada batasan waktu. Jadi ya mereka juga pasti terbatas untuk berkarya. Oke. Baik Pak Adi Epsan, terima kasih untuk waktunya pagi ini Pak bersama kami di RRI. Semoga sukses terus, karyanya bisa jalan terus dan apa yang diharapkan tadi bisa terwujudkan ya, bisa diwujudkan oleh pemerintah. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pendengar, saya coba ke Pak Saryartato karena memang jaringannya agak kurang bagus nih dari tadi. Pak Saryartato masih mendengar saya? Ya, Pak Saryartato, ini kalau bicara tadi Pak Adi mengatakan harapannya semoga pemerintah bisa mengembalikan nih jadwal mengembalikan semuanya seperti normal lagi atau mungkin memberikan semacam bantuan begitu. Tapi kalau dari Pak Saryartato sendiri apa yang paling dibutuhkan oleh para seniman di Kota Makassar ini, Pak? Ya, saya kira fasilitasi daripada pemerintah maupun stakeholder ya, karena dunia seni dan dunia musik itu perlu infrastruktur yang mereka siapkan. Kemudian juga yang lain adalah bagaimana pemerintah menciptakan iklim atau suasana supaya di musim pandemik ini mereka tetap bisa melanjutkan karya-karyanya ya. Kalau bisa pemerintah juga memberikan semacam subsidi kepada mereka supaya mereka bisa tetap berkarya, maupun sektor swasta. Saya kira harapannya sama, mereka dunia musik, dunia seni itu adalah bagian dari kehidupan tapi kita. kalau bicara soal subsidi, Pak Saryartato, apakah ini memungkinkan bagi pemerintah daerah jika melihat anggarannya yang saat ini banyak direfocusing kepada COVID-19? Memungkinkankah untuk subsidi itu, Pak? Saya kira ini tergantung dari niatan daripada pemerintah. Saya kira dana itu tetap akan bergulir, kehidupan ini kan tetap berjalan. Pembangunan masyarakat, pembangunan negara ini di samping yang bersifat fisik juga kan ada yang bersifat spiritual. Ada pembangunan yang bisa bersifat non fisik. Saya kira mereka bisa tetap melakukan ini karena kehidupan ini tidak mati ya. Kalau untuk Pak Saryartato sendiri selaku seniman film tentunya, dan ini sudah banyak produksi-produksi seperti yang dikatakan tadi, tetap berkarya meski di tengah pandemi, apa sih yang paling dibutuhkan, Pak, kalau dari Anda sendiri melihat keseharian beberapa seniman-seniman film lainnya di Makassar? Ya, saya kira yang paling dibutuhkan tadi itu adalah bagaimana pemerintah tetap menciptakan menciptakan peluang bagi mereka untuk tetap berkarya, memberikan misalnya donasi baik yang bersifat materi bahkan yang bersifat moral ya. Jadi jangan sampai mereka kehilangan semangat untuk tetap berkarya. Baik, Pak Saryartato, terima kasih untuk waktunya pagi ini bersama RRI, Pak. Cukup banyak yang kita bahas dan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Pak Saryartato, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Jadi harapannya bukan hanya kepada pemerintah tapi Halo. Iya, Pak Saryartato, ini rupanya ada sedikit kendala yang pasti. Terima kasih Pak Saryartato sudah bersama kami pagi ini dan cukup banyak yang disampaikan. Ini harapannya juga sama seperti Pak Adi tadi. Jangan kemana-mana, pendengar, kita masih akan kembali lagi. Terpana saat menatapmu, kau tersenyum lembut menggodaku saat kau merayu, hangat di hatiku. Ku akui ragu dalam diri, masih ada, memang cuma kamu yang lekat di hati.
sampai saat ini ku sadari kau hadirkan kembali malam ini. Cinta yang telah pergi kau ulangi, kenanganku di sini demi kasih. Dan biarkan malam kan berganti, penuh bintang, bintang menerangi. Kau ada di sini saat ku sendiri. Ku akui ragu dalam diri, masih ada, memang cuma kamu yang lekat di hati. Sampai saat ini ku sadari kau hadirkan kembali malam ini. Cinta yang telah pergi kau ulangi, kenanganku di sini demi kasih. Kau hadirkan kembali malam ini. Cinta yang telah pergi kau ulangi, kenanganku di sini demi kasih. Ku sadari kau hadirkan kembali malam ini. Cinta yang telah pergi kau ulangi, kenanganku di sini demi kasih. Ku sadari kau hadirkan kembali malam ini. Cinta yang telah pergi kau ulangi, kenanganku di sini demi kasih. Ku sadari kau hadirkan kembali malam ini. Cinta yang telah pergi kau ulangi, kenanganku di sini demi kasih. Ku sadari kau hadirkan kembali malam ini. Cinta yang telah pergi kau ulangi, kenanganku di sini demi kasih. RRI sebagai lembaga penyiaran publik pembangun karakter bangsa memungkinkan berbagai pihak untuk bersinergi guna bersama-sama membangun kemitraan. RRI Makassar mengajak Anda untuk bersama membangun kemitraan yang saling menguntungkan dalam bentuk promosi produk berupa siaran iklan, adlibs, dialog interaktif, siaran langsung, dan juga pemanfaatan BMN barang milik negara berupa sewa aset yang dimiliki RRI Makassar. Informasi selengkapnya hubungi Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Makassar, Jalan Hiburani nomor 3 Makassar, telepon 0411 3616433, fax 3616446. RRI Makassar, mitra Anda menuju sukses. Lintas Makassar Pagi, Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Dua orang narasumber kami tadi sudah banyak berbincang di pagi ini. Ada Adi Epsan, Ketua Umum The Case Celebes, dan juga
Dr. Syahriar Tato ya, salah seorang seniman di Kota Makassar dan juga beliau adalah seorang dosen pengamat seni begitu. Kalau bicara Pak Syahriar Tato memang cukup banyak ya. Seperti dikatakan juga tadi film-filmnya sudah mulai ada yang akan hadir nanti di tahun 2021 akan tampil juga. Kemarin-kemarin juga kita bisa lihat kalau bicara soal Dr. Syahriar Tato pasti ada yang tahu di film-film lokal Makassar yang sudah dibintangi begitu. Nah, tadi juga sempat dibahas pendengar bahwa di tengah pandemi ini sebenarnya seniman masih terus berkarya, tidak terlihat, tidak nampak lagi di depan umum, tapi meskipun di rumah saja mereka terus berkarya. Ini juga yang dirasakan dan juga dijalani oleh Dila Darmaya yang kemudian memiliki ide untuk membuat inovasi baru agar bisa tetap eksis di dunia musik, ya ini selain berlatih di rumah, dia juga kemudian belajar untuk mengarang lagu dan juga ada beberapa lirik-lirik lagu yang dari 2010 sempat dibuat, kemudian dibuat lagi, dilanjutkan lagi, diaransemen lagi supaya bisa menjadi hasil karya-karya yang terbaik seperti itu untuk dinyanyikan nanti, karena Dila Darmaya ini merupakan salah satu vokalis dari band lokal Makassar. Nah, mungkin ini juga yang dilakukan oleh beberapa seniman-seniman lokal Makassar ya, baik mereka yang menyanyikan lagu-lagu pop ataupun lagu-lagu daerah. Sekarang juga banyak nih di YouTube yang seniman-seniman lokal Makassar yang kemudian berinovasi, tetap membuat lagu. Kemarin kalau misalnya yang ada yang menonton atau melihat di YouTube viral nih yang ini mereka pengamen sih, awalnya pengamen di tempat minum Saraba tempo hari ya, saya agak lupa sih lokasinya. Lalu kemudian mereka diajak oleh salah satu seniman lokal Makassar kemudian untuk duet dan membuat album. Akhirnya mereka rekaman dan jadilah karya-karya yang kreatif, kemudian produktif dan banyak disenangi masyarakat. Ternyata karya mereka tidak mati di tengah pandemi, justru banyak yang minat dan ingin terus mendengarkan karya-karya mereka. Ini juga yang kemudian bisa dicontoh mungkin untuk para seniman lainnya yang ada di Kota Makassar. Namun lagi-lagi seperti yang dikatakan Pak Adi Epsan tadi bahwa banyak kendala yang kemudian mungkin dihadapi oleh para seniman untuk berkarya. Seperti yang dikatakan tadi, ada yang mungkin ingin berkarya tapi tidak sempat, tidak memiliki waktu untuk berkarya karena harus berusaha mencari nafkah untuk keluarga seperti itu. Atau mungkin ada yang ada waktu dengan keluarga tapi masalahnya adalah mungkin tidak bisa beli kuota karena memang sudah tidak ada pemasukan lagi. Nah, ini yang diharapkan bahwa pemerintah bisa memberikan subsidi. Pak Dr. Syahriar Tato juga tadi mengatakan pemerintah mungkin bisa memberikan subsidi kepada para seniman juga, seperti yang dilakukan kepada para pekerja, kemudian anak-anak sekolah, subsidi dalam bentuk apapun yang penting bisa membantu mereka untuk tetap bertahan hidup di tengah pandemi ini. Saya ingin menyapa salah seorang teman juga yang pagi ini mendengarkan. Dia sepertinya pencinta musik juga. Ada Bento yang lagi OTW katanya. Saya hadirkan dulu satu persembahan dari Atik Sibi dengan Cemburu. Pendengar, kita masih di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Saat ini kita sudah terhubung juga dengan salah seorang pekerja seni di Kota Makassar, ada Idris. Assalamualaikum, selamat pagi Idris. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih pagi-pagi? Alhamdulillah kebanjiran. Kebanjiran juga. Di daerah mana nih lokasinya kebanjiran? Daerah Cendrawasih nih. Oh, oke. Setinggi mana banjirnya? Di atas mata kaki. Saya kira di atas atap. Wah, parah itu kalau Cendrawasih sampai atas atap ya. Oke. Insya Allah tidak. Oke, kalau boleh tahu Idris ini kesehariannya ngapain? Ya, selain kerja-kerja freelance, tentunya juga berharap bahwa bisa mentas dalam waktu dekat. Selama pandemi ini kan kita memang tidak pernah lagi mentas gitu. Biasanya pentas di mana nih Idris? Kalau kami biasanya mentasnya cuma di gedung kesenian. Oh, gedung kesenian. Itu biasanya acara apa? Biasanya kami itu dari beberapa kelompok seni itu membuat pementasan di gedung kesenian. Jadi beberapa kali itu sering membuat event-event sambil menunggu, selain maksud saya selain menunggu
undangan dari sebuah acara-acara seremoni itu kadang-kadang kami buat pertunjukan sendiri supaya bisa ada proyek dan mendatangkan pendapatan untuk teman-teman. Biasanya kalau di gedung kesenian seni ini ya, drama begitu ya? Pertunjuk ada drama, ada tari, iya ada pertunjukan musik. Tergantung kelompok masing-masing. Oke, selama pandemi ini sudah tidak pernah lagi ya? Wah, sudah tidak pernah. Sejak bulan Maret itu hingga Maret kembali ini sudah tidak ada lagi. Iya, sudah berulang tahun. Iya, sudah 1 tahun. Oke, lalu kemudian untuk selain pekerjaan sebagai seniman, apalagi yang digeluti selain itu? Ya, selain seniman tadi saya bilang bahwa kalau saya ini adalah kerja freelance. Tapi freelance-nya sudah dari dulu atau memang selama pandemi baru freelance? Dari dulu sih. Artinya masih ada yang bisa diharap begitu ya, Idris ya? Iya, masih ada. Betul. Nah, kalau demikian otomatis bukan hanya Idris yang merasakan meskipun ada sampingan, tapi otomatis yang namanya seni itu istilahnya kayak tidak bisa mati, tidak bisa hilang, dan pasti kita masih ingin untuk terus melakoni apa yang sering kita lakoni di dunia seni itu sendiri. Nah, harapannya Idris kepada pemerintah apa nih? Ya itu tadi bahwa bagaimanapun juga itu kan seni kan dari dalam diri ya. Kalau boleh saya bilang bahwa itu terbawa sejak lahir, kalau boleh saya bilang seperti itu, karena memang dari orang tua saya juga kan darah seni, jadi otomatis berkesenian itu adalah suatu hal yang tidak bisa dilupakan. Nah, ketika pandemi seperti ini kan otomatis jiwa seniman dalam darah saya kan selalu bergejolak, ini kapan lagi nih ada event, kapan lagi nih kita bisa tampil kayak gitu. Nah, tentu harapannya bahwa ya semoga ini semua bisa cepat berlalu, dan harapan saya juga tentunya harapan juga dari teman-teman lainnya bahwa ketika ini berlalu ya kita bisa lagi berkesenian, bisa lagi berkarya, bisa lagi mengekspresikan diri di atas panggung selain menghibur dan juga menjadi salah satu tambahan pendapatan untuk kami orang-orang kesenian. Oke. Nah, selain berharap kepada pemerintah, mungkin ada apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman seniman yang lain mungkin untuk menyemangati mereka di tengah pandemi ini? Ya, kalau untuk teman-teman yang lain, terutama mereka yang betul-betul hanya menggantungkan hidupnya di dunia seni, saya paling berharap untuk kepada teman-teman bahwa ya sebaiknya cari hal-hal yang kreatif di masa sekarang ini, minimal misalnya ya taruhlah mungkin buat pertunjukan secara tinggal mencari orang-orang yang bisa mensponsori ataupun dukungan langsung dari pemerintah supaya mereka itu tidak tinggal diam gitu. Oke, Idris, sampai saat ini pernah tidak kalian para seniman sendiri itu mungkin di grupnya tersendiri kemudian harus curung-curung untuk membantu teman seniman yang lain karena memang sudah tidak ada pendapatan sama sekali, pernah tidak? Nah, ini yang agak repot juga karena ya di grup kesenian kami juga bahkan sudah tiarap. Sudah tiarap malah, kalau bahkan di grup itu sudah tiarap, sudah sangat sepi. Ada beberapa teman juga yang bingung mau bikin apa. Ini yang repot. Oke. Tapi kalau misalnya kalau bicara soal sampai harus dibantu bersama-sama, ini belum ada ya, belum ada info seperti itu ya? Ada sih beberapa teman, tapi itu tidak secara gotong royong lah. Paling teman-teman cuma chat pribadi karena mungkin faktor malu atau apa ya. Ada sih beberapa teman yang harus kita terpaksa membayarkan iuran lampunya atau membayarkan iuran PDAM-nya, bahkan memberikan kuota untuk anaknya agar bisa tetap belajar online itu ada. Oke, ini yang banyak didapati di antara para seniman ya?
Iya. Baik, sebenarnya ini bukan hal yang apa istilahnya bukan hal yang harus ditutup-tutupi ataupun mungkin malu nanti ke tahun seperti ini tapi memang ini adalah kondisi yang sebenarnya dan harus diketahui oleh pemerintah begitu ya, karena bukan hanya pekerja-pekerja lainnya tapi juga pekerja seni juga butuh konsumsi betul. subsidi seperti itu. Baik, Idris, Iya, waktu kita terbatas sayang sekali, tapi terima kasih sudah berbagi dengan kami pagi ini. Terima kasih Iya. untuk informasi yang Terima sudah kasih bagikan. banyak. Iya. Selamat pagi, Idris. Pagi. Pendengar, terima kasih Anda juga masih bersama kami di Dialog Interaktif pagi ini. Namun sayang sekali waktunya terbatas. Saya Karnila Kandi harus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan selamat pagi. Tetap semangat meskipun hujan masih